Kalau nasional sih alhamdulillah bisa sampai ke 15 jutaan gitu omsetnya. Ada kunjungan Menteri Pak Sandiaga Uno itu, saya alhamdulillah batik saya diapresiasi, beliau diambil yang motif sekura. Jadi topeng-topeng sekura itu, dan beliau sangat berkenan, beliau ambil itu. Ya Allah, nah ibu nggak punya, mau les, mau apa, ibu nggak punya uang gitu kan ya. Untuk saya tidak ingin anak saya seperti saya dulu, saya pengen apa, jadi saya pengen nangis kalau gitu. Ekonominya kuat dan kesehatannya kuat itu yang pasti menjadi keluarga yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Agus Rini dan saya Bika Batik. Alamat saya di Jalan Imam Bonjol, Gang Randu, Dermawan 3 di Sumberjo Kemiling, Bandar Lampung. Untuk di Bika Batik sendiri, kami memproduksi batik cap dan batik tulis. Untuk batik cap itu kami juga memproduksinya dengan pewarna sintetis dan pewarna alami. Batik tulisnya pun demikian. Jadi untuk batik tulisnya juga kita produksi juga dari yang motifnya tidak penuh atau yang jarang-jarang sampai dengan yang motifnya penuh begitu. Jadi nanti ada ring harganya beda-beda. Dari batik cap, batik tulis, yang pewarna sintetis, yang pewarna alami seperti itu. Sebenarnya sih sesuai dengan moto saya ya Pak, penjaga budaya bangsa. Jadi motonya Bika Batik adalah penjaga budaya bangsa. Jadi kami ingin tetap melestarikan budaya membatik ini. Jadi selain melestarikan, memperkenalkan kepada masyarakat, juga mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan memakai produk batik. Itu awal tujuan usaha kami seperti itu. Saya sambil bekerja, saya ikut pelatihan membatik di Batik Siger. Nah, itu awal pertama saya mengenal batik karena saya kok sangat sangat tertarik sekali dengan batik gitu loh. Jadi batik yang benar-benar batik loh. Jadi bukan batik printing ya. Jadi batik yang benar-benar batik yang prosesnya memang dari mencanting, mewarnai, kemudian sampai proses akhirnya hingga jadi selembar kain batik itu seperti apa. Nah, saya dapat ilmunya dari Batik Siger di tahun 2011. Kemudian selanjutnya tahun-tahun berikutnya saya masih ikut pelatihan terus di situ karena pelatihan tidak berhenti di situ saja. Karena ada terus. Jadi selain pelatihan motif, nanti ada pelatihan mewarnai, ada pelatihan pewarna alam, ada pewarna dan apa-apa. Itu dan alhamdulillah saya terus tertarik, terus ingin terus menggali ilmu membatik itu. Jadi tetap di Batik Siger saya masih belajar di situ sampai tahun 2014 itu kami mendapat bantuan untuk usaha, wirausaha membatik. Nah, dari situ kami dapat bantuan dari kain, pewarna semua. Nah, dari 10 lembar kain ini alhamdulillah jadi yang sekarang ini itu awalnya dari 10 lembar kain yang saya dapat bantuan dari pemerintah melalui pelatihan di Batik Siger. Gitu. Pak ya, kalau yang batik cap ini sekali produksi 1 hari aja, untuk capnya aja kami bisa ngecap 10 kain. Tapi kalau tulis 1 lembar kain aja paling cepat 2 hari, itu paling cepat gitu. Bisa itu, kalau untuk yang rumit itu sudah sampai selesai. Baru nulisnya aja, proses kalau nulisnya aja. Dari mulai proses awal sampai selesai butuh berapa? Bisa 1 minggu. 1 minggu. Paling cepat itu. Iya. Ya, itu yang untuk batik tulisnya. Jadi memang dari awalnya itu kan kain polos selembar kain. Jadi memang
kalau kita belajar dulu waktu kami pelatihan itu semua diajarkan dari membuat pola, mencetak pola di kain, kemudian mencantingnya, meracik warnanya sampai mengaplikasikan warna di kainnya, kemudian ada penguncian warna di situ, terus finishingnya itu dilorot, direbus untuk menghilangkan lilinnya hingga menjadi selembar kain batik yang bagus lah, yang menarik gitu. Jadi itu proses. Jadi saya tidak ingin anak saya seperti saya dulu. Saya pengen jadi saya pengen nangis kalau gitu. Saya itu dulu pengen ikut kegiatan nari, pengen apa. Terkendala tidak bisa bayar guru, tidak bisa beli alat, tidak bisa. Saya tidak ingin anak-anak saya seperti itu. Itu dulu waktu sekolah SD gitu, mau kegiatan apa gitu. Ya Allah, nah ibu nggak punya, mau les, mau apa, ibu nggak punya uang gitu kan ya, untuk les sekolah aja, nambah bimbel istilahnya itu ibu nggak punya uang gitu kan. Jadi alhamdulillah setelah usaha ini kita ada uang tambahan, Pak. Jadi anak saya yang bungsu alhamdulillah dia ikut olahraga, dia aja yang dia ikutin pakai uang semua, Pak. Panahan dia ikut, itu biayanya kan ya, Pak. Terus diving dia ikut, terus wusu, Pak. Dia memang atlet wusu nasional anak saya. Itu untuk biaya belajarnya juga berbayar, alat-alatnya berbayar, kostumnya juga kan harus berbayar. Jadi dengan itu saya bisa membahagiakan anak saya. Insya Allah mereka nanti merasa bangga loh, bisa dengan batik ini dia bisa sampai segini gitu. Untuk semuanya sih ada 10, Pak. Dari yang membantu menggambar, membantu mencantingnya, kemudian ada yang membantu menjahitnya juga ada gitu. Jadi ada 10 orang, kami punya tim di Bika ini ada 10 orang. Di Pesawaran ada kunjungan Menteri Pak Sandiaga Uno itu, saya alhamdulillah batik saya diapresiasi, beliau diambil yang motif sekura. Jadi topeng-topeng sekura itu, dan beliau sangat berkenan, beliau ambil itu, dibeli beliau. Harga berapa, Bu? Jadi saya tetap edukasi ke mereka bahwa batik itu apa, gitu, bukan motif. Batik itu proses, gitu loh. Jadi batik itu yaitu yang menorehkan lilin di kain dan diwarnai, nah itulah batik. Jadi kalau kalian bangga nih pakai baju yang warna-warni, yang misalnya gambarnya begini-begini, nah itu bukan batik. Nah itu tetap kami edukasi seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak sekarang juga bangga dengan memakai kain yang memang benar-benar batik gitu loh. Walaupun kadang-kadang sekarang kan ada batik abstrak, Pak. Jadi batik yang dengan kuas atau dengan apa, tapi prosesnya dengan lilin. Nah itulah yang dinamakan batik. Kalau nasional sih alhamdulillah bisa sampai ke 15 jutaan gitu omsetnya gitu. Karena kalau yang nasional itu yang mereka beli yang batik-batik yang pewarna alami kebanyakan. Perekonomian yang kuat itu udah bakal menjadi keluarga yang bahagia. Pasti ya, Pak ya, keluarga yang ekonominya kuat dan kesehatannya kuat itu yang pasti menjadi keluarga yang bahagia.